Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa sayyidi mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa bi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi rajali wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri urufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan matan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Nambul. Masa nambul. Bukan 5 aja. Bukan 53, 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiyahu kuba falamma balagha majma'a bainihima nasiya khutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba qala ara'aita idh awayna ila as-sahrati fa inni nasitul khut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dhalika ma kunna nabghi
قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik sanabbiuka bita'wili ma lam tastati' alayhi sabra amma safinatu fa kanat masakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla sabinatin ghasba wa amma al-ghulamu fa kana abawahu mu'minaini فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil qurnain qul sa'alahu 'alaikum minhu dhikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa
زكى وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Sadaqallahul Azim. Menceritakan tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi sebelumnya di negerinya Nabi Musa itu, Kanjeng Nabi Musa itu ceramah, berdakwah. Setelah berdakwah, terus santri-santrinya itu bertanya, jamaahnya itu bertanya kepada Kanjeng Nabi Musa, wahai Kanjeng Nabi Musa, adakah orang yang lebih pintar daripada engkau di sini? Tidak ada, kata Kanjeng Nabi Musa. Tidak ada orang yang terpintar di negeri ini, hanya aku. Terus ditegur sama Allah. Nehi, katanya. Ndak usah wakeh. Orang yang jenius, yang pinter seperti kamu itu banyak. Apalagi nanti di akhir zaman, orang yang pinter seperti Kanjeng Nabi Musa itu banyak. Pinter apa? Pinter ngomong. Karena Kanjeng Nabi Musa dijuluki kalamullah. Jadi pinter ngomong. Jadi di akhir zaman nanti akan ada, pada zaman itu, orang yang pinter, namun hanya pinter ngomong, natu, no action, talk only. Tidak ada prakteknya, tidak ada perubahan di dalam batinnya, hanya ngomong doang, natu. Banyak nanti ngomong terusnya. Bahkan kata Allah, ada yang jauh lebih pintar, jauh lebih alim daripada engkau. Nanya Kanjeng Nabi Musa, tunjukilah ya Allah, siapa orangnya. Terus diperintahkan sama Allah untuk berjalan ke selatan. Nyampe di ayat ini, wa idza qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Jadi Kanjeng Nabi Musa itu tatkala berjalan itu bilang sama muridnya, kalau di sini pembantunya, bilang sama muridnya atau sama anaknya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini. Aku tidak akan berhenti berjalan ini hatta ablugha, sampai aku nyampe majma'al bahraini, pertemuan
dua bahar, dua lautan. Jadi Kanjeng Nabi Musa itu bilang sama muridnya, aku akan terus berjalan ke selatan ini sampai aku bertemu dengan bertemunya dua lautan. Atau aku akan terus berjalan sampai bertahun-tahun, aku akan terus berjalan. Falamma balagha majba'a bainihima nasiya hutahuma. Maka tatkala mereka sudah sampai berada di pertemuan dua lautan itu, nasiya dilupakan sama Allah. Lupa sama apa? Nasiyahu tahuma, dilupakan terhadap, di sini dicontohkan ikan. Maksudnya bekalnya, lauk pauknya. Fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Bekalnya tadi yang berupa ikan tadi melompat ke lautan yang tempat bertemunya dua lautan tadi. Fattakhadha sabilahu, ikan itu mencari jalannya. Sabil, jalan. Fil bahri, di dalam lautan. Saroba, isra. Apa sarob? Saroba itu isra. Masa ikan minum dah ya. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Maka setelah Kanjeng Nabi Musa itu melewati itu, berkata Kanjeng Nabi Musa, karena sudah capeknya berjalan, bawa sini, ayo kita makan bareng. Ini udah luwe, lapar ini. Qala ara'aita id awaina ila sahrati fa inni nasitul hud, nasi lupa lagi, wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura. Terus tadi muridnya tadi menjawab, ya Kanjeng Nabi Musa, tahukah engkau ketika kita melewati sebuah tempat tadi, maka aku tadi lupa memberitahu engkau bahwa lauk pauknya tadi itu yang berupa ikan tadi itu melompat. Terus waman ansanihu illa syaiton. Terus muridnya itu bilang, yang membuat aku lupa itu sebetulnya tidak ada lagi kecuali setan. Jadi kalau lupa, setan. Yang menyebabkan lupa, setan katanya. Menyalahkan setan dia. Wattahadha sabilahu, dan tahukah engkau tadi tatkala ikan itu melompat, sabilahu, dia mencari jalannya, fil bahri, di dalam bahar, di dalam lautan tadi, ajib. Ajib itu aneh, ajib itu luar biasa. Jadi pas lompat, pas sebuah keajaiban. Masa ikan yang sudah mati, udah digoreng, kok bisa hidup lagi? Qala dzalika ma kunna nabghi
fartad ala atharihima qasasola. Itu tempatnya yang kita cari, katanya Nabi Musa. Ayo balik. Wa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wa wajada 'abdan min ibadina, maka tatkala Kanjeng Nabi Musa bertemu dengan abdan, dengan hamba, min ibadina, hamba pilihan, hambanya Allah. Ataina rahmatan, dan kepada hamba itu diberikan rahmat, min indina, dari Allah, rahmatnya dari Allah. Wa 'allamnahu, dan Allah mengajarkan kepada hamba itu min ladunna ilma, dari ilmu ladunni. Jadi Kanjeng Nabi Musa bertemu dengan hamba, yang hamba itu diberikan kelebihan oleh Allah, diajarkan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah. Ilmunya min ladunna ilma, ilmu laduni. Siapa itu? Kebanyakan orang mengatakan orang itu, hamba itu namanya Nabi Khidir alaihissalam. Qala lahu Musa, berkata Kanjeng Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihissalam, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Boleh tidak aku ikut engkau untuk belajar ilmu, mimma ullimta rusda, sampai engkau mengajarkan ilmu rusda, rosida, sempurna. Jadi sampai aku menerima ilmu kesempurnaan. Rusda, sempurna. Rosida, menyempurnakan. Mursida, orang yang menyempurnakan. Jadi kalau mau belajar sebuah ilmu, itu harus mencari rosida atau mencari mursida, mursid. Ini menceritakan ilmu sejati, ilmu batin, ilmu hakiki. Jadi dua lautan itu melambangkan pertemuan antara ilmu syariah dengan ilmu hakiko. Di dua lautan bersama-sama tapi tidak menyatu. Bersama-sama tapi tidak menyatu. Kayak apa itu? Kayak air sama minyak, sama bensin ya. Walaupun dalam satu botol, tapi mereka tidak bercampur, tapi harus sama-sama diamalkan. Jadi kalau mau belajar ilmu yang hakiki, itu harus mencari seorang mursida, harus mencari seorang mursid. Mursid itu orang yang sudah diberi kelebihan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah dari ilmu laduni, untuk menyempurnakan ilmu-ilmu yang sudah ada pada seseorang. Qala, berkata Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, innaka lan tastati'a ma'iya sobro. Ente tidak akan sanggup bersama aku, tidak akan sanggup masalah apa? Bersabar. Kamu kalau ikut aku, kamu tidak akan sabar, kata Kanjeng Nabi Khidir kepada Kanjeng Nabi Musa. Diomong gini gitu, kamu gak akan sabar. Kalau kamu ikut aku, kamu gak akan sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi kubro. Bagaimana kamu bisa sabar
ala ma lam tuhit bihi khubra, kepada sesuatu yang belum aku ajarkan atau aku beritahukan kepada kamu. Qul satajiduni insyaallahu sabira. Insyaallah, kata Kanjeng Nabi Musa, insyaallah engkau akan mendapati aku insyaallah sabar. Wala aksi laka amro, wala aksi laka amro, dan aku nggak akan aksi itu nyeltuk, apa nyeltuk, nggak akan aksi, nggak akan membantah apa yang engkau perintahkan, nggak akan menyangga terhadap engkau tentang sebuah perintah. Qala, berkata Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, fa in taba'tani, kalau nanti kamu ikut bersamaku, fala tas'alni, maka kamu tidak boleh bertanya, kerentek aja nggak boleh an syai'in, dari sesuatu, hatta uhditsalaka, sampai aku minhu dzikra, sampai aku sendiri yang akan menerangkan sesuatu itu kepadamu. Jadi kalau mau berguru, mau mencari guru tentang ilmu sejati, ilmu tentang kesempurnaan, itu syaratnya kita itu harus sabar, katanya di sini. Nomor 1 itu harus sabar. 2, apa yang diperintahkan harus dikerjakan. Gak boleh wala aksi, gak boleh menyanggah atau menentang, gak boleh. Yang ketiga, fala tas'alni, tidak boleh bertanya an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra, sampai mursyidnya tadi itu menerangkan sendiri tentang sesuatu itu. Fantolaqo hatta idza raqiba fi safinati haraqaha qala ahraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Terus berjalan, sudah diajak jalan-jalan menelusuri lautan. Terus hatta idza raqiba fi safinati haraqaha, akhirnya sampai kepada peristiwa tatkala itu Kanjeng Nabi Khidir ngajak Kanjeng Nabi Musa itu untuk naik perahu. Terus Kanjeng Nabi Khidir melubangi perahu itu. Qala ahraqtaha litughriqa ahlaha. Kanjeng Nabi Musa langsung bertanya sama Kanjeng Nabi Khidir, ngapain jenengan melubangi perahu ini? Katanya Kanjeng Nabi Musa kepada Kanjeng Nabi Khidir, qala ahraqtaha, ngapain Anda itu melubangi perahu ini? Litughriqa ahlaha, apakah ente ini mau membuat tenggelam semuanya ini? Laqad ji'ta syai'an imra. Waduh, ente ini betul-betul melakukan kesalahan, dosa yang sangat besar. Ini namanya Nabi Musa, tetap terus kan nggak punya ilmunya kan yang Nabi Musa itu ngomong aja, nggak punya ilmunya tentang kesempurnaan ilmu, tentang ilmu yang sejati, tentang ilmu yang hakiki. Namun yang dia kuasai adalah ilmu syar'i, ilmu syariat. Dosa kamu itu
melubangi perahu. Perahunya orang miskin lagi. Tegur sama kanjeng Nabi Khidir, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah aku bilang sama ente, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bahwa ente tidak akan bersabar kalau bersama aku. Kalau ikut aku kamu gak akan bersabar. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la tulhiqni min amri usra. Baik, kamu jangan hukum aku ya, karena aku lupa lagi. Nasi itu lupa lagi. Yang menyebabkan nasi itu, yang menyebabkan lupa tadi, wa ma ansani hu illa syaitan. Yang membuat kita lupa itu adalah setan. Memang setan tugasnya, yang ditugasi oleh Allah untuk membuat manusia lupa kepada Allah, untuk membuat manusia tidak berzikir mengingat Allah. Tugasnya setan dan perjanjian juga ya. Wala turhibni min amri usra, dan jangan kau persulit ya, jangan kau menyulitkan aku. Fantolako, terus berjalan keduanya, hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu, maka tatkala sampai di sebuah daerah, keduanya melihat anak kecil, maka kanjeng Nabi Khidir alaihissalam faqatalahu, maka kanjeng Nabi Khidir membunuhnya. Qala, diletuk lagi kanjeng Nabi Musa, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Ngapain ente membunuh anak kecil? Laqad ji'ta syai'an nukra. Waduh, kamu membunuh orang itu perbuatan yang tercela, dosa besar kamu. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Diulangi lagi sama kanjeng Nabi Khidir, aku kan sudah bilang kalau ente ikut aku maka ente gak akan sabar. Qala, berkata kanjeng Nabi Musa, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Jika aku bertanya kepadamu satu kali lagi, maka jangan boleh aku ikut bersamamu lagi. Fantolako, maka tatkala nyampe berjalan lagi keduanya, hatta idza ataya ahla qaryatin istadhama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidara yuridu ayyam qadda fa'aqama. Jadi tatkala nyampe di sebuah pemukiman, di sebuah warga, terus kanjeng Nabi Khidir itu membangun sebuah rumah. Rumahnya itu punyanya anak yatim, yang ayahnya itu orang yang soleh, orang yang beriman. Karena sudah diperingatkan lagi, membuat rumah terus membangunnya, terus kanjeng Nabi Musa nyeletuk lagi, qala law syi'ta la tahta 'ali ajra. Kan bisa minta bayaran kamu itu, bangun kerja kok gak minta bayaran piye? Jawab Nabi Khidir alaihissalam, qol,
Dawuh Kanjeng Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Hadza wis sak dinten mawon, sak meniki mawon. Firaqu baini wa bainik, firaq pisah. Kayak pisahnya suami istri, firaq baini wa bainik, antara aku dengan engkau. Sa'u Nabi uka bitakwil, aku akan sampaikan kepadamu takwil, mentakwil malam tastati alai sabro. Kenapa engkau tidak bisa bersabar bersama aku? Diterangkan sama Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam tentang makna-makna, tentang ilmu hakikat yang dia jalani berdua tadi. Amma safinatu fakanat limasakina ya maluna fil bahri fa'aradtu an ahibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinati ghadba. Itu kalau tadi waktu perahu aku bocori itu perahu itu punyanya orang miskin. Dan kebiasaan orang miskin itu berlayar untuk mencari ikan, untuk menjadi penghasilan. Namun di pertengahan lautan tadi itu ada malikun, ada seorang raja ya'khudhu kulla safinati ghadba, yang selalu sukanya itu merampok perahu-perahu yang lewat di situ. Makanya aku lubangi, karena kalau nggak dilubangi, kalau perahu itu bagus, itu akan diambil, akan dirampas. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fahasina ayyurhikahuma tughyana wa kufra. Dan anak kecil tadi itu bapaknya orang mukmin. Fahasina, aku khosyah, khawatir kepada keduanya, ayyurhikahuma, akan dipaksa tughyana wa kufra, untuk menuruti kemauan anaknya besok, dan wa kufra, dan mengajaknya kafir. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrabaruma. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati. Dan masalah anak kecil tadi yang memperbaiki rumah miliknya anak yatim tadi, dua anak yatim tadi, itu di dalamnya ada harta anak yatim. Abuhuma sholihah, bapaknya, orang tuanya sholihah, orang yang soleh. Dzalika ta'wilu ma lam tastati ali sabra. Ya, demikianlah takwil, penjelasanku malam tasdik alai obroh, yang membuat kamu tidak bersabar bersamaku. Jadi ini menceritakan tentang perjalanannya Kanjeng Nabi Musa bersama Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Bersandingnya Nabi Musa yang mempunyai ilmu syariah bersanding dengan Nabi Khidir yang mempunyai ilmu hakikoh, ilmu kesempurnaan. Namun kebanyakan orang syariah yang mau mencapai kesempurnaan, mau mencapai ilmu hakikoh, itu kebanyakan tidak sabar, karena banyak yang tolak belakang, nggak tahu maknanya, disalahkan. Karena di syariat itu memang syar'i, memang ada ikatan, ada aturan yang sangat tegas. Kanjeng Nabi Musa itu orangnya tegas, lugas, dan pinter. Hukum-hukum syar'i itu dia itu pakarnya, Kanjeng Nabi Musa. Sedangkan Kanjeng Nabi Khidir ilmu hakikatnya yang luar biasa. Jadi pernah ada suatu cerita di zaman sekarang, di
zaman now ada orang ingin masuk ke thariqah. Jadi ada orang ingin masuk ke thariqah, dia mencari mursyida, mencari mursyid. Suatu saat diajak, menyampaikan ke temannya itu, aku tolong carikan mursyid dong, namanya Kiai Abdullah, ayo kita carikan mursyid. Akhirnya ketemu sama namanya Kiai Abdullah. Sesampainya ke rumahnya Kiai Abdullah, disampaikan sama temannya itu, Yai, ini ada teman saya mau masuk thariqah. Dilihat sama Yai itu, tahun depan aja ya. Langsung pulang pamit, tahun depan kamu. Sampai tahun depan, bulan Maulid ya. Pas bulan Maulid tahun depan datang lagi sama temannya lagi, diantarkan, habis itu pulang. Tinggalkan temanmu di sini, biar temanmu ikut aku dulu. Diajak jalan-jalan, bertamasya, jalan-jalan ke tempat keramaian. Nyetuk hatinya yang mau ikut itu. Kok ono ya seorang kiai, seorang mursyid dari sebuah thariqah ngajak jalan-jalan ke tempat kayak gini, ke tempat yang penuh maksiat, ke mall. Sekarang ke mall banyak cewek-cewek cantik. Habis itu setelah jalan-jalan pulang, balik lagi ya tahun depan. Balik lagi tahun depan. Nanti tahun keberapa? Tahun kedua. Tahun depannya begitu lagi, diajak lagi ke jalan-jalan lagi, ke tempat pelacuran. Nyeletuk lagi di hatinya itu, oh no ya, Yai, seorang mursyid, kelakuannya kok seperti ini. Dosa ini bukan mursyid. Nyeletuk lagi di dalam hatinya. Suruh balik tahun depannya lah lagi. Sampai ini kok aku suruh balik terus sih, kapan aku ini akan dibaiat ini. Hanya itu orang itu ke temannya itu, kapan aku dibaiat ini, kok ditunda-tunda terus, ini kan sudah tahun ketiga. Memang apa yang kamu lakukan waktu ikut Yai itu? Ya enggak, aku enggak ngapain-ngapain ini. Cuma aku berpikir, cuma aku kerentek di dalam hati, kok ono ya, kok ada ya kiai yang sudah mencapai mursyida, udah menjadi mursyid, kok kelakuannya kok kayak gini loh. Maksudnya ya aku cuma kerentek itu toh. Ya itu kesalahanmu. Coba kamu nanti di tahun yang keempat kamu ikut Yai lagi, cuma isi hatimu itu dengan berzikir terus kepada Allah. Jangan sampai memikirkan yang lainnya. Jangan sampai kamu lupa itu ya. Ingat itu. Ingat. Jangan sampai kamu itu lupa untuk berzikir. Akhirnya di tahun yang keempat diajak lagi sama Yai itu ke pantai. Namun seorang pemuda tadi mengingat pesannya temannya tadi, jangan sampai punya kerentek apapun kepada seorang mursyid. Diisi zikir terus, jangan sampai lupa hatinya. Karena yang menyebabkan lupa adalah setan. Illa syaiton, kecuali setan yang tugasnya memang untuk melupakan, menyesatkan, mengajak manusia untuk melupakan Tuhan. Akhirnya di tahun keempat itu seorang pemuda itu dibaiat sama sang mursyid untuk ikut thariqah. Begitu ceritanya. Jadi kalau kita nggak tahu ilmu hakikoh, jangan sampai kita punya pemikiran yang aneh-aneh terhadap seorang mursyid atau seorang kiai atau seorang ulama yang memang dia itu seorang mursyid. Apalagi berpikir kerentek aja nggak boleh, karena sudah dicontohkan
oleh Kanjeng Nabi Musa terhadap gurunya, terhadap mursyidnya, yaitu Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah bertemu dengan seorang mursyid yang mengajarkan ilmu kesempurnaan bagi kita. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawat ana al-laili wa fan-nahar waj'alhu hujjatan ya